Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, anak cucu Aki, selamat malam and sampurasun. Kemarin Aki bercerita kita harus ada perubahan di KIE. Lalu ada yang bertanya kepada Aki, Ki, tugas kita itu sebetulnya apa sih? Kok banyak sekali. Kita itu ada KIE, ada advokasi, ada motivasi, ada pemberdayaan, ada penggerakan. Ini yang mana yang betul? Semuanya betul. Semuanya pekerjaan kita itu adalah serupa tapi tak sama, dengan spesifikasi masing-masing dan khusus. Begitu Aki akan bercerita itu ya. Yang pertama malam ini kita ceritakan dulu tentang KIE. K-nya adalah komunikasi. Jadi tugas kita yang pertama dulu itu adalah komunikasi. Kenapa harus komunikasi? Karena kita adalah badan koordinasi. Jadi tidak penyuluhan dulu, kita itu koordinasi. Karena yang melaksanakan tugas-tugas itu ada di unit pelaksana di departemen-departemen lain. Bahkan kita diangkat terhormat, seorang badan koordinasi itu bukan mengkoordinir tapi menghubungkan, kancat kincin sana sini. Itu tugas kita. Kalau kita tidak bagus komunikasi, itu tidak akan berhasil. Sebetulnya tujuan kitanya itu adalah koordinasi, tapi tidak disebut koordinasi, informasi, dan edukasi. Kenapa komunikasi? Karena Aki sering bilang bahwa inti daripada koordinasi itu adalah berasal dari komunikasi. Nah, secara teknisnya komunikasi itu harus ketemu, baik itu bermedia maupun langsung. Apa yang harus ketemu? Hati. Nah, itu dalam itu. Jadi komunikasi hati ya. Hate lah, sahate cina disebut nage. Ada sekarang grup WA di Aki, Cireret Sahate. Yaitu Cireret itu adalah tempatnya Kang Wawan yang di Rawabogo. Sahate begitu. Jadi satu hati. Itu. Jadi ada komunikasi di situ. Ada koordinasi di situ. Ada ketemu di situ dan ada adalah saluyuk, sareuneuh, saigal, sabobot, sapihanean, sapapait, sama manis, tuh, sabagja, sacilaka. Itu adalah kata-kata dalam bahasa Sundanya. Nah, itu tentang komunikasi. Yang kedua informasinya ya kita menyampaikan informasi. Sama saja penyuluhan juga menyampaikan informasi, hanya lebih dalam. Informasi lebih dangkal. Karena kita mungkin tidak waktu itu tidak bergerak sendiri. Jadi informasinya datang dari mana-mana, kita menginformasikan juga. Nah, kepada PUS, pasangan usia subur waktu itu, dan sekarang juga masih berlaku. Nanti akan dibahas di Quick Win ya. Di Quick Win itu sebetulnya itu adalah KIE. Yang ketiganya adalah edukasi. Nah, ini edukasi itu kan pendidikan. Jadi setelah kita berkomunikasi, bergerak semua, memberikan informasi, di situ ada beberapa tahapan. Karena ada teori yang 5 perhatian itu. Attention dan lain sebagainya lah. Aki juga agak sedikit lupa-lupa begitu. Jadi di situ ada. Nah, yang disebut dengan komunikasi yang pertama itu, informasi yang pertama kepada kawan, dan kita bergerak ke masyarakat, yaitu disebut dengan kunjungan rumah. Kunjungan rumah itu menyampaikan informasi. Nah, di dalam informasi itu ada beberapa tahapan ya. Tidak sekaligus paham. Nanti
Akinangtang kan sekarang tentang genting, gerakan orang tua asuh stunting. Itu tidak bisa satu kali. Kita akan berulang kali. Makanya dulu dipakai tahapan. Tahapan yang pertama adalah kalau dia itu tidak setuju, silakan. Ya, kita akan ada cara lain menempuhnya. Tapi kalau dia itu ragu-ragu menerima program KB atau Bangga Kencana, maka kita beri SP, surat pengantar, si warna biru itu, si kartu biru itu. Diberi apakah dia datang atau tidak, itu sebagai pancingan. Jadi dua yang diberi SP itu. Pertama adalah orang-orang yang ragu-ragu, dan yang kedua adalah orang-orang yang sudah menerima, yang siap berangkat. Dua kan? Tapi dari dua yang diberi kartu itu belum tentu apakah itu yang ragu-ragu atau itu yang sudah menerima pun datang pada saatnya. Ini kenapa? Karena ini akan terjadi hambatan-hambatan dari luar. Ya, ada pengaruh-pengaruh lain setelah kita berikan informasi itu. Ya, itu katakanlah hampir mirip dengan motivasi, tapi nanti motivasi kita bahas tersendiri. Itu sangat-sangat perlu kita kembali. Makanya disebutlah bila kita tidak datang ini ada revisi. Ini akan berlaku. Jadi jangan dianggap jadul. Ini akan berlaku pada quick wins. Quick win itu begitu nanti, ya. Ada kunjungan baru, ada revisi. Nah, bila yang sudah menerima Bangga Kencana atau katakanlah dulu itu yang menerima KB, maka dia itu yang ketiga itu dilayani. Setelah dia dilayani apakah lepas begitu saja? Tidak. Itulah yang disebut dengan edukasi mendidik kita itu, ya, yaitu kunjungan rumah lanjutan. Yaitu bagaimana dia sesudah minum pil itu, apakah ada yang terasa, setelah disuntik itu ada yang terasa, bagaimana setelah diberi kelinci itu di UPPK A itu, ya, di UPPK itu bagaimana kelincinya bagus dan tidak, terus kita tuntut. Nah, edukasi yang paling banyak itu adalah di pertanian. Karena pertanian itu dengan panca usaha tani, sabta usaha tani itu adalah mendidik masyarakat sampai dituntun kumaha nyaplak, bagaimana panen yang baik, bagaimana merabuk yang baik, bagaimana memberikan macam-macam lah. Itu yang disebut dengan edukasi. Makanya edukasi itu di kita penting, ya. Karena itu akan ada pengaruh lagi. Pengaruh apa? Pengaruh liar, ya, minum pil jadi liar, disuntik jadi gendut. Kita terus bimbing mereka. Karena mereka itu ada yang disebut kontraindikasi, ada yang disebut keluhan, ada yang disebut komplikasi. Banyak sekali. Nah, sekarang kita terapkan nanti pada quick wins, ya. Ini tidak mudah. Bisa saja saya jadi orang tua asuh stunting, tapi tiba-tiba hanya memberi satu kali. Berarti anak itu kan tidak tuntas. Kan sekarang itu sudah banyak kalau orang tua asuh stunting itu. Menurut Pak Pajar, ya, itu Kanwil BKKBN yang kemarin, Kaper, itu sekarang pindah ke Bengkulu, ini harus tuntas menanganinya. Nah, itu yang disebut tuntas. Dan banyak itu, ya, membimbing kita itu edukasi. Contoh, ya, yang paling keren itu adalah Takesra. Takesra itu 2.000 perak dulu. Dipakai apa? Dipakai diberi kartunya, kartu bank. Masa uang 2.000 rupiah atau 20.000 kreditnya dengan pakai bank? Itu kan dicemoohkan para profesor-profesor itu. Profesor-profesor yang dari akademisi itu, ya. Ini Pariono apa-apaan uang 2.000 rupiah atau 20.000 rupiah. Kata bapak kita, ini bukan modal, tapi modul. Itu pendidikannya di situ, ya. Dia itu sebetulnya lebih gede tabungannya di BRI atau di pos daripada yang diberikan oleh pemerintah. Maksudnya memancing yang biasanya menyimpan duitnya di
mana di bawah bantal, di lemari. Sekarang dia tahu tentang perbankan, tahu tentang perkreditan. Itu kan edukasi yang luar biasa. Bagaimana dia memelihara kelapa hibrida, itu kan motivasi yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan komunikasi, informasi, dan edukasi. Kita tidak menyebut penyuluhan. Oke? Nah itu dulu, besok kita cerita lagi dari aspek-aspek yang lainnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.